Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 akan memaparkan mengenai tugas besar perencanaan struktur Bajata. Di sini ada rekan saya Disapanya Sukma dengan NIM 10, serta saya sendiri Nurul Supianti dengan NIM 23. Untuk bab pertama, disajikan sebuah pengertian serta tujuan dari tugas ini dengan menggunakan aplikasi SAP 2000 yang merupakan program untuk perhitungan kekuatan struktur, khususnya bangunan-bangunan tinggi dan jembatan yang bertujuan untuk merancang dan mendesain struktur dengan material baja yang meliputi pemilihan profil, mendesain dan menentukan gaya-gaya dari struktur yang digunakan. Ada tiga, yaitu dapat memodelkan dan menganalisa struktur kuda-kuda. Yang kedua, dapat menguasai kapasitas sambungan baik dari jumlah, mutu, maupun tata letak baut yang digunakan. Untuk yang ketiga itu membandingkan hasil perencanaan struktur rangka kuda-kuda baja yang sudah ada. Untuk standar dan referensi yang digunakan yaitu sebagai berikut. Pada standar yang digunakan ada tiga. Yang pertama adalah SNI 1729 pada tahun 2015 dengan spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural. Yang kedua itu SNI 2847 pada tahun 2013, yang itu persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Dan yang ketiga itu SNI 1727 pada tahun 2013 untuk beban minimum sebuah perencanaan bangunan gedung dan struktur lain. Pada referensi yang digunakan ada tiga. Yang pertama itu profil baja PT Gunung Garuda, yang kedua SNI 1729 pada tahun 2015 tentang persyaratan baja struktur untuk bangunan gedung. Dan yang terakhir itu SNI 03 1709 pada tahun 2002 tentang tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung. Kemudian untuk bab 2 itu disajikan permodelan struktur, ada dua. Yang pertama itu perencanaan struktur. Itu adalah proses untuk mendapatkan suatu struktur yang stabil, kuat, maupun layan, awet, dan memenuhi tujuan dari pembuatan struktur yang mendapatkan hasil yang optimum. Untuk jenis-jenis material yang ada dalam konstruksi itu ada baja, beton bertulang, serta kayu. Untuk material baja banyak dijumpai dan digunakan saat ini karena memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah jenis material dari material lainnya. Di antaranya memiliki kekuatan yang tinggi, keawetan yang tinggi, memiliki sifat duktilitas yang tinggi, dan proses perawatannya yang terbilang tidak sulit. Untuk beban itu ada 5 beban. Yang pertama itu beban mati, beban hidup, beban angin, beban hujan, dan beban gempa. Kemudian ini adalah tabel mekanis baja struktural. Untuk tabel ini saya menggunakan BJ37 pada tugas perencanaan atap dengan tegangan putus minimumnya 370, tegangan nilainya 240, serta peregangan minimumnya adalah 20. Kemudian saya akan menyebutkan apa saja kelebihan baja. Yang pertama ini memiliki kekuatan yang tinggi, memiliki elastisitas yang baik, baja akan bertahan lama, memiliki sifat duktil, kemudian merupakan material yang liat, artinya memiliki kekuatan dan duktilitas. Kemudian sangat sesuai dengan penambahan struktur, kemudahan dalam penyambungan, cepat dan dalam pemasangan, dapat dibentuk menjadi profil yang diinginkan, serta kekuatan terhadap patik atau kegagalan akibat beban yang berulang. Selain kelebihan baja, baja juga memiliki kelemahan. Yang pertama itu baja harus dicat secara berkala karena rentan terhadap korosi. Yang kedua itu baja merupakan konduktor yang panas sehingga dapat menjadi pemicu kebakaran. Yang ketiga, rentan terhadap buckling. Yang keempat, kekuatan baja akan menurun jika mendapat beban siklis. Dan yang terakhir, pada kondisi tertentu, baja akan kehilangan duktilitasnya dan keruntuhan getas dapat terjadi pada tempat dengan kondisi tegangan tertinggi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat SAP. Untuk pemodelan pertama ini adalah tampilan awal dari SAP 2000. Yang kedua ini proses pemodelan struktur. Yang proses ini kita disuruh untuk memilih struktur apa yang kita gunakan. Namun langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengubah satuannya dari NMMC menjadi KGFMC. Terus pilih model yang akan
buat. Kemudian yang ketiga ini adalah input data batang. Yang keempat ini adalah pemodelan penampang. Terus untuk yang kelima ini pemilihan profil penampang. Terus yang keenam ini adalah profil siku ganda yang profilnya sudah dipilih sebelumnya. Kemudian yang ketujuh ini tampilan profil penampang. Yang kedelapan ini tampilan profil yang digunakan. Yang kesembilan ini pengubahan warna dan tampilan struktur dalam bentuk 3 dimensi. Terus yang ini adalah profil bagian bawah dengan angle 180 derajat. Untuk pembebanan pun terbagi menjadi dua, ada pembebanan kombinasi dan pembebanan luar. Untuk pembebanan kombinasi, ini terdiri dari beban sendiri, genteng, plafon, beban hujan, beban hidup, dan beban angin. Sementara untuk reaksi luar adalah beban yang dibebani dari luar. Kemudian ada deformasi. Deformasi ini kita ambil combo yang paling besar untuk mengetahui lendutan yang menahan gaya dari luar. Kemudian untuk gaya dalam ini bekerja dalam rangka atap yang bertujuannya untuk menahan beban gaya luar. Kemudian kapasitas rasio ini adalah syarat atau klasifikasi warna struktur dengan syarat jika berwarna merah itu artinya tidak aman. Di sini saya memiliki profil struktur dengan warna yang beragam, namun tidak memiliki warna merah, jadi ini artinya perencanaan struktur atap yang aman. Kemudian untuk properties material pada mutu BJ yang digunakan ini adalah sebagai berikut. Dan kita lanjut ke profil penampang. Profil penampang atau siku ganda yang saya gunakan adalah L50, 50, dan 6. L60 kali 60 kali 6, L70 kali 70 kali 6, dan L100 kali 100 kali 7 pada tabel penampang yang digunakan, yaitu tabel PT Gunung Garuda. Cukup sekian pemaparan yang saya sampaikan. Untuk pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya di Safania Sukma. Saya di Safania Sukma dengan NIM 010 akan melanjutkan presentasi yang sudah Nurul tadi paparkan. Di sini ada kombinasi pembebanan. Beban-beban perencanaan harus ditinjau. Kombinasi beban yang dipakai itu kita mengikuti SNI. Pada SNI ini ada beban mati yang diakibatkan oleh konstruksi permanen, beban hidup dari pengguna gedung, dan beban gerak di dalamnya. Beban hidup atap yang ditimbulkan selama perawatan oleh pekerja, beban hujan tidak termasuk genangan air hujan, dan ada beban gempa. Untuk kesimpulannya, SAP yang sudah kami buat, itu dianalisis berbagai kombinasi, beban dan gaya. Dihasilkan analisis ini, hasil analisisnya itu dapat digunakan untuk menentukan profil ekonomis yang akan digunakan. Hasil analisis ini ditampilkan dalam bentuk grafis. Di sini ada properti elemen struktur, di mana profil yang kita pakai untuk SAP baja 37 itu ada profil siku ganda, yaitu ada 50-56, L60-65, L70-76, L100-107, dan kanal 75. Kekuatan elemen struktur itu ada deformasi. Struktur deformasi ini akibat adanya gaya dari luar maupun dalam. Yang kedua ada gaya dalam, itu terjadi pada struktur rangka atap, dapat dilihat pada gambar yang kami tampilkan. Gaya momen geser itu gaya yang berada di tumpuan. Rasio kapasitas elemen terstruktur rangka atap baja 37 ini dianalisis menggunakan SAP 2000. Hasilnya itu berupa rentang warna yang menunjukkan perbandingan gaya dalam akibat beban ultimate dengan kekuatan kapasitas penampang. Di sini tertera rentang warna yang dapat dilihat itu ada kekuatannya.
Kalau abu-abu itu strukturnya belum jadi. Ada biru, struktur dibebani ringan. Warna hijau itu struktur dibebani tepat. Warna kuning, struktur dibebani berat. Warna orange itu struktur beresiko patah. Warna merah, struktur patah. Nah, di sini struktur baja atap dimodelkan menggunakan tumpuan yang sudah dibebankan. Reaksi tumpuan yang dihasilkan yang sudah kami hitung ada beban angin tekan, angin hisap, dan lain-lain. Kesimpulan pada tahap yang sudah kita buat itu, di mana kita memakai baja 37 menggunakan profil bagian dalamnya 50-55 dan bagian luarnya itu siku ganda 60-65. Kita juga memakai siku ganda 70-76 dan 100-107 dengan batang penghubung itu ada kanal 75-45-1,8. Di antaranya adalah beban struktur berikut yang mampu menahan beban-beban yang sudah diberikan. Yang sudah diberikan angin, tekan, dan hisap, serta kombinasi dari berbagai macam beban yang diberikan pada struktur rangka tersebut. Ini dibuktikan dengan warna yang dominan hampir seluruhnya warna biru muda dan hijau. Dengan kata lain, sangat mampu menahan beban-beban kerja pada struktur rangka atap itu sendiri. Di sini ada rencana anggaran biayanya. Untuk profil siku ganda 50, kita memakai jumlah batang 111. Untuk siku ganda 60, makainya 24 batang. Untuk siku ganda 70, ada 78 batang. Siku ganda 100, kami memakai 24 batang. Kanal 75, kami memakai 42 batang. Jadi, kami memakai baut dengan jumlah 279. Di sini ada rancangan biaya permodelan struktur baja. Yang pertamanya ada pekerja, ada tukang, kepala tukang, mandor, dan bahannya itu ada siku ganda 50, 60, 70, 100, dan kanal 75, dan baut. Ini untuk rencana anggaran biaya permodelan struktur baja. Dan ini rencana anggaran biaya untuk pemasangan struktur. Syarat-syarat rencana kerja itu pekerjaan ini terdapat berbagai macam yang digunakan mulai dari tenaga pekerja, peralatan, bahan, perlengkapan, serta memasang struktur baja yang bersifat konstruksi. Di sini untuk pekerja meliputi berbagai hal. Yang pertama itu ada pengukuran luas bangunan sebelum dilakukan pembuatan. Kerja membuat kuda-kuda atap dengan baja ringan. Yang ketiga ada pengiriman kuda-kuda dan bahan lain ke lokasi proyek. Syarat umumnya itu seluruh material kontraktor harus syarat umum di sini itu untuk seluruh material kontraktor baja yang digunakan itu mengacu pada SNI, tata cara perencanaan struktur baja untuk gedung. Nah, bahan-bahannya itu diperlukan juga profil baja. Bahan-bahan yang digunakan untuk profil baja dengan mutu yang baik, serta baja harus diperoleh dari produsen rangka atap yang dikenal dan sesuai dengan peraturan SNI. Serta tidak ada baja yang berkarat, keadaan tidak cacat, atau gagal produksi. Serta detail-detail konstruksinya harus diperhatikan. Di sini kami menggunakan baja 37. Untuk persyaratan prakonstruksi itu ada yang pertama ada kontraktor wajib meneliti kebenaran dan bertanggung jawab terhadap semua ukuran-ukuran yang tercantum dalam gambar kerja. Yang kedua ada kontraktor wajib memberikan pemaparan sebelum dilaksanakan pemasangan sesuai dengan rencana kerja syarat. Yang ketiga ada perubahan bahan detail karena alasan apapun. Harus diajukan kepada konsultan pengawas serta mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak terkait. Yang keempat, ada elemen utama rangka dilakukan perakitan dengan menggunakan alat bantu, yaitu mesin yang menjamin keakurasian hasil perakitan. Yang kelima, ada kontraktor wajib menyertakan hasil uji lab dengan bahan baja ringan dan badan akreditasi nasional. Persyaratan pelaksanaan, ada pembuatan dan pemasangannya, serta harus sesuai dengan desain dan dihitung dengan aplikasi yang sudah dihitung sesuai dengan standar perhitungan yang mengacu pada standar peraturan berkompeten. Yang kedua, ada perakitan harus dilakukan di workshop permanen dengan menggunakan mesin rakit.
Yang ketiga, ada pihak kontraktor menyiapkan semua struktur balok penopang dengan kondisi waterfast level untuk dudukan kuda-kuda. Yang keempat, ada kontraktor menjamin kekuatan dan ketahanan semua struktur yang dipakai untuk tumpuan kuda-kuda. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.